Dan saya menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, seluruh para medis. Dan saya lihat rumah sakitnya bersih, pelayanannya sangat baik. Tapi tadi ada keluhan, liftnya katanya sudah mulai bermasalah, ada beberapa ruangan yang harus dioptimalkan. Dan Pemprov Jabar memberikan stimulus buat rumah sakit yang merawat ini sebesar 20 miliar ya, untuk ke depan rumah sakitnya disempurnakan. Dan rumah sakit 20 miliar itu kan bisa terkompensasi sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada pasien-pasien yang kurang-kurang dikit pembayarannya, itu bisa terkompensasi dengan dana 20 miliar yang nanti kita berikan. Yang keduanya, korban yang sakit itu kan pasti ada yang sementara berhenti kerja. Kemudian ada yang dapat uang harian kemudian berhenti karena dia harus dirawat. Sehingga saya tadi menitip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh Kota Bekasi di 3 rumah sakit ya. Ada 7 ya, 5 ya? Nah, di semuanya, sehingga mereka ketika dirawat, satu biayanya sudah ditanggung, yang keduanya kehidupan di rumahnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu saja barangkali yang disampaikan. Yang meninggal juga saya sudah titip tadi. Saya sudah sesuai dengan yang saya ucapkan ketika pagi, setiap yang meninggal itu dikasih 50 juta. Tambahan juga tadi Pak Gubernur akan memberikan bantuan untuk rumah sakit tipe D yang dimiliki Kota Bekasi sebesar 15 miliar untuk peralatan. Pasiennya kalau secara umum sudah membaik, tinggal yang di ICU 3 orang. 3 orang, yang satu sudah meninggal, tinggal 2 orang lagi, tapi mudah-mudahan bisa sembuh. Ya. Kalau yang lainnya sudah bisa senyum, sudah bisa saya ajak bicara. Kang, ini kan salah satu yang disorot kan adanya ormas yang mengakhiri perlintasan sebidang kereta. Ya. Karena hari ini di sub sudah Bapak. Ini kalau misalkan dari Jawa Barat sendiri, Pemprovnya akankah menindak ormas-ormas yang? Ya gini aja, level itu kan ya seluruh jajaran Polres Bekasi, Kota Bekasi segera ambil tindakan hari ini. Ini permintaan saya sebagai Gubernur Jabar, tidak boleh lagi ada ormas, ada premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan dirinya. Dan saya pikir tingkat polsek aja bisa menyelesaikan itu. Ini akan ditutup jalannya atau seperti apa? Kan mau buat dibangun flyover. Kalau sudah dibangun flyover baru dibuka lagi. Baru ditutup. Ya baru ya. Ya, jadi justru kalau dengan ada flyover maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek itu bisa digunakan palang pintu pengamanan. Ya kan? Hari ini sudah sesuai dengan arahan Bapak. Disub sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di 2 pintu itu. Ya. Ampera dengan Belakapa. Ya, pintu lintasannya ada nggak? Sementara kan masih pakai manual. Oh iya, berproses. Pasang aja dalam seminggu ini harus terpasang. Boleh Pak Wali Kota sanggup nggak? Siap. Ya udah. Ya. Kan untuk shuttle bus kan? Ya. Shuttle bus bagi pengguna KRL yang terdampak kan nggak bisa akses untuk ke Cikarang sih itu. Nah itu untuk bantuan shuttle bus gimana kalau untuk Pemprov Jabar? Ya nanti kita koordinasikan kan, karena ini kan lintas. Jadi dari nanti PT KAI kota sudah menyiapkan yang dari stasiun Bekasi sampai ke Bulak Kapal. Dari Bulak Kapal itu ada Trans Wibawa Mukti, yang itu punyanya pemerintah kabupaten. Ya, jadi ini wilayah yang harus terkoordinasi lintas kelembagaan. PT KAI, Kemenhub, kemudian Pemkot Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi. Dan saya pikir dengan kerja cepat bisa semuanya teratasi. Ya, oke. Luar biasa spontannya KDM. Mbak Rizka, silahkan. Terima kasih teman-teman. Pak Wali Kota. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang tadi di IGD. Itu 22 ini yang di ICU ada 3 dan qadarullah 1 baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. Baik, kemarin kan setelah itu ini jumlah kemarin evakuasi sendiri waktu dengan ya betul, jadi kemarin berarti yang lainnya bisa pulang bertahap dari hari pertama, hari kejadian Minggu, kemudian Senin karena dianggap sudah bisa dirumahkan dan nanti kontrol sambil jalan, jadi rawat jalan. Yang dari 54 itu memang 3 di kami yang meninggal Bapak kemarin dan sudah diantarkan ke rumah masing-masing dengan keluarganya, yang 1 barusan meninggal.
Berarti yang meninggal bertambah ya Bu? 54 dengan tambahan hari ini ya. 4 yang meninggal. Terima kasih ya. Trotoarnya baru ya? Hah? Trotoarnya baru, tapi masih ada toko di tengah trotoar. Ya itu. Sebelah sana. Ya. Sampahnya masih banyak. Itu tadi saya udah Bersih ya. saya udah tegur. Tanya sama sopir saya. Gebok. Yang tukang bersih-bersihnya kalau nggak bersih. Di ICU baru ada. Oke, orang mana? KTP mana? Pak izin Pak, mohon Pak izin Pak. Ya? Yang tidak. Operasi ya. Kalau operasi kemarin ya kalau nggak salah satu orang Jakarta itu yang Izin Bapak. berarti kabupaten. Kabupaten ya. Yang ICU ada 3 Bapak. Oke, kita yang di kamar ada. Ada berapa puluh semuanya? Tinggal 22. Ada yang 33. Tadi kan dari 33 pagi. Ya, pulang ada yang pulang. Ada pulang, ada 22 ya. Berarti nggak bagus dong rumah sakit. Nggak betah dia. Baik, sehat, bisa kontrol sambil jalan. Kita ini nengok ya yang tidak dalam kritis. Kalau yang kritis nggak boleh ditengok. Yang tidak dalam kritis, kebetulan yang kami siapkan agak lebih enak itu di ruang VIP ada 3. Ada 3, yaitu ya. Kemudian yang kelas 1 ada. Itu siapin yang meninggal ya. Nanti yang meninggal. Yang kelas 3 ada 10 Bapak. Yang kelas 3 ada 10. Itu bisa ditengok. Ruangan kelas 3 semuanya bisa. Ya saya yang bisa ditengok aja. Siap. Ya, kelas 3 ya. Ya. Oke. Ya. Udah nggak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gedung tertua ya? Membaginya buat pindah. Emang ada gedung termuda? Ada ya? Dibangun paling akhir Bapak. Ya Ibu. Ini ya. Kami konsep. Ya Bapak. Rumah sakitnya bersih. Ya. Tapi kalau rumah sakit daerah memang orangnya selalu penuh karena peminatnya banyak. Bapak. Lantai 4. Ini. Di sini tinggal 2 orang. Ibu yang KRL. Oh, rumahnya mana? Cikarang. Cikarang mana? Cikarang. Kabupaten Bekasi. Pulang dari mana? Cakung dan Kerjanya di mana? Kerja apa? Ya, ART Cakung di siapa? Di perumahan. Oh, di perumahan. Kemudian ini suaminya. Suaminya kerja apa? Di karyawan swasta di. Karyawan swasta. Oke. Biasanya saya pulang sama dia tapi Yang kena apa? dada saya. Dada. Tapi sudah mulai ada perkembangan. Alhamdulillah bisa. Berarti ini kira-kira sudah sembuh, berhenti kerjanya berapa lama ini?
Izin ini pasien dengan DPJP. Nah, ini kalau nanti harus istirahat berhenti kerjanya berapa lama? Menurut dokter kemarin kurang lebih 2-3 hari Bapak. 2-3 hari. Karena kebetulan hasil-hasil dari pemeriksaan ronsen dan lain-lain tidak didapatkan fraktur, patah tulang. Jadi Harus untuk istirahat nggak? observasi, bisa Pak, harus istirahat. Kalau saya nanya dia harus istirahat tidak kerja berapa lama? 2-3 minggu. Iya. 2-3 minggu. Berarti berhenti gajian dong. Ya, insentif 10 juta ya. Ibu nggak kerjanya biar tertangani di rumah. Ya. Kasih. Mana lagi? Sana. Oh, bukan sini ya. Ini sama. Oh, ibu tangannya. Enggak, yang parah yang di sini saya Pak. Kakinya. Dan di bengkok ini saya nggak bisa gerak. Oh, nggak, sampai sekarang nggak bisa gerak. Iya. Ibu rumahnya mana? Di Tambun, Bekasi ya, kabupaten ya. Kabupaten Kabupaten. Kabupaten ya. Udah lewat Bekasi Timur. Oh, Padahal saya kabupaten. udah mau turun di sana. Kenapa nggak turun? Oh, kan belum masih nyampe. Jakarta Oh, Timur. belum. Masih di Bekasi. Kerja di Jakarta. Saya kerja di Di Jakarta. Asli Bekasi. Asli mana? orang Ya ibu Sumatera. Sumateranya mana? Sumatera Barat. Oh, orang Yang Sumbar. kena dulu. Kerjanya rumah makan Padang. Saya kerja di rumah makan Padang di Tangerang Pak Hebat 300. Oh, bosnya udah nengok sini. Udah pulang sekali seminggu, sekali 10 hari. Oh, ibu sekali 10 hari. Ini anaknya? Anak Oh, ini anaknya ya. ngojek. Suami ngojek. Waduh, bisa lama nih ininya. Iya katanya nggak boleh gerak ini Kak, 3 minggu saya harus terus. Udah, yang penting sehat kembali ya. Pemulihannya 3 bulan ya. Ini ibu kan nanti pemulihan tidak bisa kerja biar ada bekal buat di rumah. Ya, 10 juta dari saya. Karena kalau yang sakit, yang kena musibah itu berhenti kerja itu mikirnya 2. 1 mikir biaya pengobatan yang sudah dijamin, 2 mikir kehidupan di rumah. Nah sekarang ibu tinggal berpikir kesehatan karena kehidupannya sudah cukup. Ya, jadi ya. Sekolahnya di mana? Di SMA udah kelas 3. SMA kelas 3. SMA mana? Iya lah, ya. Minimal adik sekolahnya nggak terganggu, ada bekalnya. Terima kasih Bu ya. Siap, Bapak. Alhamdulillah. Ya Pak. Lanjut, Kang. Siap. Saya mau lihat. Terima kasih sudah merawat pasiennya. Terima kasih banyak. Masih ada lagi? Nih, ayo. Terima kasih. Ini masih yang KRL. Oh, KRL semua. Oh, KRL semua. Rumahnya di mana? Cikarang Pak. Cikarang. Kerja di Jakarta. Ya di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh iya iya iya. Biasa tiap hari bolak-balik. Iya tahun ini PT Pak. Oh, yang kenapa? Ini sambal kaki. Kakinya patah. Sobek. Oh, sobek. Tapi nggak patah ya? Bawang patah di bagian tulang sini. Aw. Ya. Ini anaknya? Enggak, adiknya. Oh, belum punya anak. Oh iya iya iya. Ini perlu berapa lama nih istirahat? Kurang lebih biasa kalau dalam faktor 3. Karena ini patah kan? Iya, betul. 3 bulanan. sampai 6 bulan tuh. Gimana 3 bulan nanti bekerja? Dari mana pendapatan? Kalau berobat kan udah dijamin ya? 3 bulan nanti harus berhenti kerja. Berarti hilang pendapatan ya? Oh, nutupinnya gimana nanti? Kurang tahu ya? Udah, nanti saya tutupin ya. Terima kasih banyak ya Nah, Pak. untuk istirahat Iya. ya, kalau berobatnya kan sudah enak. Ya Pak. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Enak. Ini sama. Oh. Aduh, jagoan kita di mana rumahnya? Tambun. Aduh, udah jangan ya. Enggak. Yang kenapa? Kiri sih kebentar. Oh, kebentar. Ada yang patah nggak ada? Nggak ada. Cuman memar ya. Iya, iya. Ini istrinya. Ini menarik nih ceritanya. Apa kenapa?
Karena dia kan sebenarnya begitu dia berhenti, ini dia udah keluar kereta. Tapi begitu dia pecinta kereta api tahu tuh ada sinyal hijau, naik lagi. Ini berapa tuh? Makanya kalau udah keluar jangan balik lagi. Ketinggalan. Oh, jadi sudah turun dulu. Padahal berhenti itu karena di depannya ada yang taksi itu, ketabrak taksi itu. Padahal kalau tahu bahwa berhenti karena di depan ketabrak taksi nggak naik lagi. Kalau waktu itu ada informasi bahwa makanya kan ada di depannya ada kecelakaan, mungkin kan bisa keluar semuanya. ada soal antenasi. Oh, Ya. oh sinyalnya telat. Makanya sinyal tuh harus kuat, Pak. Ya kan? Istri sama suami sinyalnya harus kuat. Kalau lemah sinyalnya lolos suaminya itu. Ini perlu istirahat berapa lama? Sebulan. Kerjanya apa? Di forwarding sih. Apa? Cilandak. Apa? Kalau staff IT. Staff IT. Di Cilandak. Cilandak ya. Lebak Bulus. Cilandak Lebak Bulus. Iya. Jadi naik MRT, naik MRT. Ini buat bekal, buat istirahat. Takut pendapatannya hilang selama sakit. Ya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ini Bu. Yang kena apa? Bengkak aja, nggak ada yang patah. Oh patah. Ini suaminya. Ayo tungguin istrinya sampai sembuh. Harus saya. Iya patah ya. Belum operasi. Nggak boleh. Jadi pengembaliannya yang patah gimana? Rehabilitasi biasanya. Dari rehabilitasi ini sampai sempurna bisa. Tapi biasanya kita rongsen bulan ini. Nanti dilihat menyatu nggak. Itu nanti bisa sembuh alamiah. Iya, mudah-mudahan. Nanti dipasang. Mudah-mudahan sembuh alamiah. Ya harus sabar loh, karena itu dekat sesuatu. Ya, nungguinnya. Ini buat bekal 2 juta ya, buat bekal selama berobat, nanti penyembuhan, takut berhenti kerja, istirahat ya. Makasih Pak. Izin Bapak mau kesini ada 10 atau mau ke ICU yang kemarin operasi semuanya dan saya yang satu lagi meninggal. Makasih. ICU di gedung sebelah. Di sini tinggal berapa lagi? 10 tapi udah diterima Bapak ada 6 lagi kita selesaikan. Nah. Nanti ini sama KRL juga. Oh, yang kenapa? Oh ini patah. Tinggalnya Bekasi juga. Dia Cikarang Bekasi. Ibu-ibunya. Iya betul. Kan? Ini adiknya. Iya. Ini kakak paling besar. Iya, nomor 1. Kerja di Jakarta. Setiap hari bolak-balik kan? Hari bolak-balik. Ini nitip untuk ini ya, untuk selama berobat, buat atau ada kebutuhan lain ya. Kalau rumah sakitnya kan sudah aman kan ya. Kalau yang sakit tuh kan kadang banyak kebutuhan yang lain yang tidak bisa diklaim. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lagi. Aduh, yang kena nih wajah. Ini suaminya. Bapaknya, bapak ibunya. Oh, bapak ibunya. Oh iya. Kerja di mana? Oh, di Cibinong. Di Cibinong Bogor. Oh iya. Rumahnya? Jakarta. Selatan. Jakarta Selatan. Dari sini dulu ke ini ke Tambun. Ke Tambun tuh singgah. Iya, mau main dulu mau ketemu orang di situ. Oh. Ini nitip untuk
bekal ya. Kan berobatnya sudah, kan nanti biasanya berhenti kerja harus istirahat. Nah kalau nggak ada bekal bisa pinjam ke Bank Emok, itu bahaya. Ya sih, ini ibu kenapa? Ya, benturannya apa yang kena? Bahu sama pinggul. Bahu sama pinggul. Iya. Saya nitip ini buat bekal ibu ya, nanti istirahat biar ada bekal di rumah. Kalau saya sih berharap ibu besok pulang, ya. Jangan lama-lama di rumah sakit, ya, biar cepat sembuh ya. Ini sama, Bu? Sama. Oh, Waalaikumsalam. Rumahnya mana? Di Tambun. Habis dari mana? Dari Jakarta Selatan. Kerja. Kerja di mana? Kerjanya di Jakarta Selatan. Kerjanya di Jakarta Selatan. Di Cipete. Di Cipete. Masih gadis? Masih. Aduh, kasihan kalau yang sendiri nggak ada yang nungguin. Ada papahnya. Papahnya ini banget, sayang banget sama anak perempuan sih. Sama anak perempuan mah. Iya, ini yang kena apa? Dari bagian sebelah kiri. Memar aja. Kebentur ya. Tapi tidak ada patah. Jadi Alhamdulillah. posisi emang di gerbong belakang, cuma dia posisi mental ke atas. Jadi mental ke atas, jadi dia nggak kejepit. Jauh lebih baik dibanding yang lain. Ya alhamdulillah. Iya. Ini bekal ya, karena harus berhenti kerja dulu sebentar. Ya. Ya, sembuh ya. Terima kasih. Ini sama. Kenapa? Yang kena apa? Pinggul sama kaki. Kerja di mana? Oh, di Cilanda. Tiap hari bolak-balik. Cabang aja. Oh, kerja di mana sih? Kantornya di Kelapa Gading. Iya. Ini nitip ya, nanti takut berhenti kerja nggak punya bekal ya. Terima kasih, nuhun. Lantai ini sudah habis. Sudah habis. 10. Di ICU ada 3, itu 1 lagi. Ya udah, kita tinggal ke ICU aja yang 3 ya. Nah, ini ruangannya di mana? Kenapa ada di sini? Ini ninggalin pasien nggak? Oh enggak. Terima Kasih jalan. Bandung 3, persiapan Bandung 3. Di pinggir
Ini kan yang gede juga. Oh, punya 2. Ada 5 yang 4 kecil-kecil, yang 1 besar. Di keluarganya Pak. Siapa keluarganya? Mana keluarganya? Yang meninggal namanya siapa? Mia Citari. Mia, ini siapanya? Saya bapaknya. Bapaknya kerja di mana? Saya udah pensiun. Bukan, anaknya. Anaknya di Pandu Logistik. Pandu logistik. Perempuan laki-laki? Perempuan. Oh iya, karena ini pasiennya perempuan semua. Saya menyampaikan bela sungkawa, semoga diterima seluruh ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saya menyampaikan uang kita 50 juta ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini yang di gini tinggal berapa lagi? Tinggal berapa orang lagi? Keluarganya mana? ICU. Tapi mungkin mau foto juga nggak apa-apa. Bapak aja. Jangan bapak aja, nggak boleh. Kan dia lagi. Kan nggak boleh tengok kan? Boleh. Biar membiarkan Boleh? Nggak boleh nggak? Boleh. Bener nih boleh. Boleh. Oke. Kalau keluarganya, jangan ada yang maju. Situ ya. Bapak aja sama foto. Ya. Yang besok. Yang di sini? Ya saya nitip aja. Berapa? 22 Yang sudah 10 ditambah yang meninggal 1 11 tambah ini berapa yang di sini? 2 yang Ini satu. Yang di sini berapa? 2. 13. 13 berarti sisa berapa lagi? 90 juta itu. 90. Ya, udah pas. Saya nitip Bu izin buat keluarganya. Terima kasih banyak. Ya. Sehat terus Bapak. Sehat-sehat. Dan ini saya nanti rumah sakitnya Tipe D. tipe B ini ya. Tipe D Pak. Ini Tipe B. ya tipe B. Kan tadi liftnya rusak. Liftnya rusak. Ya kan? Liftnya rusak. Ya udah. Makasih ya Bapak. Hah? Untuk operasi. Ya udah, saya nanti bantu 2 miliar. Untuk yang Yang tipe D berapa Pak? Hah? Yang tipe D berapa Pak? Tipe D 15 miliar ya. yang tipe B. Yang ini yang ini 20, yang tipe D-nya 15 miliar. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama kadiskesnya ya nanti. Siap. SIPD. Siapa ini makanya langsung saya. Istrinya sakit apa? Kanker ya sebelum ya. Lewat jalan Asik. Kasih jalan. Sobat Om Thomas, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi korban kecelakaan maut kereta api di RSUD Kota Bekasi ya. Jadi dalam kesempatan itu Deddy Mulyadi memastikan kekurangan biaya pengobatan para korban akan dibantu. Oh, luar biasa ya. Oke, kalau ada pasien yang pembayarannya kurang nanti bisa terkompensasi ya dari dana sejumlah 20 miliar yang
dia siapkan, luar biasa. Selain itu KDM juga akan memberikan bantuan 10 juta pada korban. Jadi bantuan tersebut untuk membantu kebutuhan hidup selama korban tidak bisa bekerja. Korban yang dirawat ada yang sementara berhenti kerja, ada yang biasanya mendapat penghasilan harian. Jadi dia titip masing-masing 10 juta rupiah supaya keluarganya tenang ya, anak-anaknya tetap bisa sekolah. Sementara itu bagi korban meninggal dunia, Pemprov Jawa Barat juga menyalurkan santunan 50 juta per korban sesuai komitmen yang sebelumnya telah diumumkan. Selain itu, tambahan bantuan 15 juta juga disiapkan untuk dukungan penanganan di rumah sakit. Saat itu Kang Deddy Mulyadi juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Mas Pri Adianto, ya luar biasa. Pejabat-pejabat kita ini ya luar biasa, mereka langsung spontan berdatangan. Ya seperti Raffi Ahmad juga ya, utusan khusus, kemudian AHY juga, dan terakhir Pak Presiden Prabowo ya. Begitu besar antusiasme mereka untuk menjenguk ya para korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi ini. Terima kasih yang sudah menonton video Om Thomas sampai selesai. Aku doakan kalian juga dilimpahkan banyak rezeki, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatannya, dan senantiasa waspada kapanpun dan dimanapun juga. Sampai jumpa lagi. Semongko.